Halo Diazens, ketemu lagi dengan saya Ega dalam Dia Misteri. Terima kasih udah klik video ini. Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita kiriman dari salah satu subscriber kita ya. Meskipun channelnya baru dibuat, tapi kita sudah punya cerita-cerita yang menarik di channel kita yang satunya di sini, diadona.id. Nah, Dia Misteri ternyata masih memiliki uh, penonton yang loyal. Jadi dia mengirimkan salah satu ceritanya. Kita sebut saja dia Lala. Dan ceritanya ini nyata pengalaman pribadi dari si Lala. Yang mana dia ini merantau dan cuman butuh beberapa jam aja. Dia langsung mengalami teror dari makhluk-makhluk di kota tempat dia merantau. Kira-kira seperti apa cerita lengkap dari si Lala yang mengalami teror dari makhluk-makhluk di sana? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jangan lupa dengerin baik-baik. Lala ini adalah seorang perempuan yang baru aja lulus dari sekolah keperawatan ya. Usianya mungkin sekitar 20 tahunan ya, di awal 20 tahunan gitu. Dan dia adalah yatim piatu. Jadi sejak dia duduk di bangku SMP, orang tuanya itu sudah meninggal. Jadi si Lala ini hidup bersama Pak D-nya, ditampung hidup oleh Pak D-nya yang bernama Pak D Edi dan Bude Ida. Nah, si Pak D, Edi, dan Bude ini sangat baik banget sama si Lala. Sampai-sampai semua kebutuhan Lala ini tercukupi. Mulai dari sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain sebagainya. Tapi Pak Edi ini bukan dari keluarga yang kaya banget. Ya, yang penting cukup lah ya. Semua tidak ada yang kekurangan. Ya, pokoknya cukup aja lah. Nah kebetulan si Pak Dedi ini juga punya anak nih, cewek yang umurnya 1 tahun di bawah Lala. Sebut saja namanya adalah Niken. Jadi meskipun umurnya di bawah Lala, cuman karena ini anaknya Pak D, si Lala ini panggil Niken itu dengan sebutan Mbak Niken. Lala sama Niken itu kuliah di tempat yang sama, tapi beda angkatan tentu saja ya kan. Jadi Lala itu lulus duluan ceritanya. Sampai ketika dia lulus, dia tuh lagi nyari pekerjaan nih di saat itu. Dia agak kesulitan tuh mencari pekerjaan di kota asalnya dia. Entah kenapa beberapa lamaran yang dikirimkan itu mental, tidak diterima oleh perusahaan. Sampai akhirnya dia mendapatkan kabar dari salah satu temennya yang dulu satu kampus sama dia. Itu dia mendapatkan tawaran kerja di sebuah klinik baru. Tapi sayangnya klinik ini meskipun membutuhkan tenaga medis secepatnya, tempatnya jauh. Sampai-sampai klinik ini berada di luar pulau tempat Lala berada. Tentu saja si Lala ini sempat gembira ya kan. Akhirnya dia dapat pekerjaan. Tapi dia pikir-pikir lagi kok jauh banget gitu sampai menyeberang pulau. Setelah dia pikir-pikir, akhirnya dia memutuskan untuk ya diambil aja lah. Tapi masalahnya adalah izin ke Pak D Edi dan Bude Ida ini gimana? Seperti yang kita tahu bahwa sejak kecil dia itu udah diasuh sama Pak D Edi dan Bude Ida. Dan izin untuk keluar pulau untuk seorang anak yang baru lulus kuliah itu agak susah. Sampai akhirnya dia memberanikan diri tuh. Pak De, Lala mau ngomong.
Ada apa lah? Lala mau merantau. Si Pak D ini kaget. Karena kayak tiba-tiba aja gitu, Lala izin merantau, ada apa? Loh, mau merantau kemana lah? Lala mau ada tawaran kerja di sana dari temen Pak De. Jauh lah itu. Apa nggak sebaiknya kamu cari kerjaan di dekat-dekat sini aja? Maunya sih gitu ya Pak De. Tapi di sana gajinya lebih besar. Lagian Lala udah banyak ngerepotin Pak De. Udah saatnya Lala mandiri. Singkat cerita, Pak Dedi dan Bu Deida akhirnya mengizinkan meskipun dengan berat hati. Beberapa hari, Lala langsung menyiapkan segala sesuatunya untuk merantau. Mulai dari baju, kebutuhan di sana, packing-packing, dan ya semuanya lah. Dia begitu gembira gitu, karena ini adalah kali pertama dia merantau keluar dari kotanya. Seminggu berlalu, keberangkatan Lala menuju kota yang dituju itu dimulai. Jadi Pak Dedi, Bu Deida, dan si Mbak Niken ini mengantarkan Lala di terminal untuk melepaskan Lala pergi merantau. Ya tentu saja tangis pecah lah ya. Karena udah gimana ya, udah bertahun-tahun bareng ya kan. Sampai akhirnya harus pisah, apalagi seorang diri. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam. Dari terminal dia naik bus sampai ke pelabuhan. Dari pelabuhan dia menyeberang pulau menggunakan kapal, memakan waktu sekian jam lah ya. Dia membawa koper besar yang diseret ketika turun dari pelabuhan. Dan satu tas ransel yang nangkring di punggungnya. Dan si Lala itu ketika keluar dari pelabuhan, dia jalan sampai menemui satu warung kecil, tempat di mana dia janjian sama temennya untuk dijemput. Bisa dibilang area pelabuhan tempat si Lala turun itu udah agak sepi, mungkin karena udah sore kali ya. Lala nunggu tuh temennya di warung dengan ngechat si temennya pakai WhatsApp. Mereka udah janjian 2 jam yang lalu. Ya kita sebut aja temennya ini namanya Mita. Jam menunjukkan pukul 4 sore, sedangkan mereka harusnya bertemu sebentar lagi. Di samping tempat Lala duduk nih, di sebelahnya sini, itu ada seorang bapak-bapak tua, ya kita sebut aja kakek-kakek tua lah ya. Umurnya sekitar 60-70-an ke atas. Dia duduk dengan pakaian yang aneh. Pakaiannya itu serba hitam gitu. Mulai dari baju, celana, sampai ikat kepala. Bapak-bapak tua itu ngeliatin Lala aja terus. Si Lala ini sebenarnya pengen cuek, cuman kok lama-lama keganggu juga gitu. Akhirnya si Lala ini memberanikan diri untuk natap balik si bapak itu. Lalu bapak itu senyum sambil menundukkan kepala. Jadi kayak ketika dilihatin sama Lala dia tuh langsung kayak, wah itu jadi gimana ya? Kalau saya di posisi Lala itu pasti ngeri banget. Kemudian tanpa dinyana-nyana si bapak tua itu langsung menyapa Lala dengan kalimat pertanyaan yang bikin Lala shock. Si bapak tua itu nanya. Kamu dari Jawa ya? Lala kaget dong. Kok bisa tahu? Padahal dia tadi mesan minuman teh hangat itu pakai bahasa Indonesia, ya kan? Mustahil kalau bapak ini tahu dia dari Jawa. Karena penasaran si Lala itu balik nanya. Kok Bapak tahu? Si bapak itu lagi-lagi cuma tersenyum ramah. Lalu mengucapkan kata-kata yang cukup bikin Lala bingung. Kalau di sini, kamu jangan mudah percaya sama orang. Kamu harus hati-hati. Apalagi kamu sendirian. Banyak-banyak berdoa saja. Ini bukan di Jawa. Sekali lagi Lala kaget. Kok bisa? Ini orang apa? Kok bisa-bisa baru tahu ya, baru kenal, baru ketemu. Udah nasehatin gitu. Ini siapa gitu. Dan di situ Lala iya aja. Lalu laki-laki tua itu memberikan sebuah bungkusan berwarna coklat, kayak kertas bungkus makanan gitu loh. Cuman udah gak kebentuk gitu. Ya kayak asal dibungkus aja dengan 2 karet. Si Lala nanya. Apa ini Pak? Buat kamu di jalan. Biar selamat. Makin bingung dong si Lala. Nah untungnya
Di dalam kebingungannya si Lala, Mita tiba-tiba datang. Klakson motornya membuyarkan lamunannya si Mita dan negur sapa Mita dengan singkat. Ya kayak, udah lama, ya aku nungguin kamu di sini. Ya sorry tadi ya kayak gitu-gitulah ya. Nah, kemudian Lala minta izin nih ke Mita untuk ngambil beberapa barang yang tadi tinggal di warung. Nah, barang-barangnya Lala kan ditaruh di tempat dia duduk tuh. Lala baru sadar ketika dia kembali ke warung itu, si bapak-bapak tadi udah nggak ada. Lala mikir, oh lewat mana ya perginya? Cuman soalnya warung itu cuma ada satu pintu ya tempat Lala keluar untuk nemuin Mita itu. Tapi kok nggak dia lihat gitu, bapaknya tuh lewat mana perginya. Habis itu mikir, udahlah. Dia langsung ambil tas, langsung cabut bareng si Mita. Habis itu dia menyusuri jalan. Suasana jalan itu kanan kirinya itu masih hutan. Jadi rumah warga itu jarang-jarang. Kalaupun ada biasanya jaraknya itu jauh. Agak creepy juga sih. Tiba waktu maghrib. Nah, mereka belum sampai di tujuannya kan. Mita ngajak Lala untuk sholat dulu di musola yang ada di pinggir jalan. Ya nggak jauh dari situ ada musola tuh. Akhirnya dia parkirlah di situ berhenti gitu. Halamannya cukup lapang ya, tapi ada yang aneh. Secara meskipun itu di pinggir jalan, itu musolanya itu lampunya itu agak-agak redup gitulah. Dibilang terang juga enggak, dibilang redup juga nggak terlalu redup juga sebenarnya. Jadi kayak remang-remang aja gitu. Cuman di situ tuh ya banyak orang aja gitu berdatangan gitu untuk sholat gitu. Dan ditambah lagi tempat wudhunya dari musola itu terpisah. Biasanya kan kalau musola itu biasanya tempat wudhunya itu jadi satu atau di sebelahnya gitu. Nah dia enggak, di musola ada agak jauh di jalan gitu, di dalam itu ada tempat wudhu. Dan di tempat wudhu itu yang paling paling ngeri kayaknya karena cuma ada lampu templok aja nih. Lampu templok kayak lampu damar ya, lampu dinding, lampu teplok lah ya, lampu minyak. Singkat cerita akhirnya mereka sholat barengan, tapi nggak jamaah karena gantian sambil jaga barang ya kan. Saat mereka sholat masih ada beberapa perempuan nih yang baru beres sholat dan sedang rapi-rapi mukena atau sajadah gitu ya kan. Tapi saat mereka selesai sholat, si Mita sama si Lala ini tiba-tiba semuanya berubah. Begitu mereka mengucapkan salam, mereka itu mendapati suasana yang mencekam karena suasana di situ tuh udah jadi yang kayak gelap, pengap, dan kalau dia lihat sekelilingnya itu jadi bukan kayak musola, lebih ke rumah kosong yang ditinggalkan selama bertahun-tahun. Itu kayak aneh banget gitu. Bangunan yang tadi musola tiba-tiba jadi rumah kosong. Lala yang merasakan itu jadi ketakutan banget ya. Dia ketakutan sampai mau teriak tapi kayak kayak ketahan gitu. Dia nggak bisa teriak, sampai-sampai dia nggak bisa teriak. Sajadah yang tadi dia pakai untuk sholat ternyata berubah menjadi kain batik atau kain jarik yang biasanya dipakai untuk menutupi jenazah. Contoh, si Mita langsung narik tangan Lala nih. Dan dia ngajak buru-buru keluar dari tempat itu. Begitu dia keluar menuju motor, ternyata motor mereka itu kayak nggak berada di tengah rerumputan yang lapang seperti mereka pertama kali tiba, enggak. Dia mendapati motor mereka itu di tengah rerumputan yang tinggi seperti rerumputan yang nggak pernah dilalui sama manusia. Padahal tadinya itu ya kayak halaman aja gitu, tiba-tiba berubah gitu. Langsung mereka cabut ya kan. Sekilas si Lala ini ngelirik ke arah kamar mandi tempat dia wudhu sama Mita tadi. Ternyata di situ hanya ada sumur tua tanpa atap. Ya udah cuma sumur tua aja. Nah, di balik sumur tua itu Lala ngeliat sesuatu. Putih-putih, tingginya sekitar 3 meter. Tinggi banget lah pokoknya. Wajahnya nggak jelas karena sorot lampu Mita hanya sekilas ya kan, menyorot si tubuh si putih-putih ini. Dan lampu itu nggak bisa setinggi itu untuk melihat ke arah sosok ini.
Tapi Lala bisa pastikan bahwa sosok itu berdiri dengan kepala terikat di bagian atasnya dengan tali. Ya, pocong. Setelah keluar dari lokasi, Mita langsung ngebut di jalan. Lala yang baru melihat penampakan menyeramkan itu ya cuman bisa merem sambil baca doa sebisanya. Seingat dia aja lah. Selang sekitar 1 jam mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di area yang mulai banyak pemukiman warga. Mita melihat ada sebuah rumah makan, dan rumah makan ini bisa dibilang cukup ramai lah ya. Karena waktu itu sudah sekitar jam 6 atau jam setengah 7-an lah. Dan mereka menganggap bahwa ini masih banyak manusia nih di sini. Akhirnya mereka parkir di situ masuk, tapi ada yang aneh. Lala sama Mita udah gak ngobrol lagi, kayak perjalanan awal tadi. Gak ada satu kata pun yang terucap setelah keluar dari musola jadi-jadian itu. Mereka hanya diam, tapi keduanya nih seakan tahu gitu. Tatapan mereka saat bertemu seperti bilang, jangan banyak nanya, ntar aja ceritanya. Ini belum saatnya. Udah kayak gitu-gitu aja, karena udah bestie kali ya. Habis itu si Lala akhirnya nanya, Masih jauh, Lid. Bentar lagi. nah, mereka berhenti di parkiran rumah makan ya kan. Lala turun sambil berdiri minum air. Yaitu adalah bekal yang dibawa tadi dari rumah ya kan. Sedangkan Mita masih duduk tuh di motor sambil nyamping ya kan. Dari motor gini ya, dia nyamping. Tiba-tiba Mita ini nyium sesuatu. Bawa apaan ya? Apaan? Kayak bau busuk. Kamu bawa apa lah? Makanan? Iya, tapi masa bau busuk? Kan makanan kering, dibawain sama Bude dari rumah. Coba buka tas kamu. Di situ begitu tas dibuka, bau itu langsung kecium nyengat banget, kenceng banget. Masuk ke hidung tanpa permisi itu. Apaan nih? Dan ternyata bau busuk itu berasal dari bungkusan coklat. Kalian ingat kan? Bungkusan coklat yang dikasih sama bapak-bapak tua itu. Itu baunya minta ampun, kayak bau bangke. Aduh, campur aduk deh. Itu apaan? Nggak tahu. Tadi dikasih sama bapak-bapak tua di warung pas aku nunggu kamu. Mita ngambil bungkusan itu dan dibuka. Ternyata isinya jeroan ayam yang masih mentah dan udah busuk. Banyak sekali belatung dan bentuknya udah gak karu-karuan lah. Kaget lah mereka ya kan. Mita langsung melempar bungkusan itu ke semak-semak di belakang parkiran rumah makan. Ada seperti cahaya kilat ya yang keluar dari titik tempat bungkusan itu dilempar. Lala dan Mita itu langsung ngeh gitu. Kayak ini ada yang gak beres nih. Jadi begitu bungkusan itu dilempar, nah di titik itu ada kayak kilatan cahaya. Nyadarin ada yang gak beres. Ayo cabut-cabut. Gak pakai pikir panjang, mereka langsung melanjutkan perjalanan tanpa makan. Mereka gak jadi makan. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai juga di rumah kita. Waktu tempuh yang harusnya 2-3 jam, ternyata memakan waktu sampai 5 jam. Alhasil, Mita kena semprot nih sama orang tuanya. Kok bisa nyampe rumah itu jam 9 malam. Lala dan Mita akhirnya sepakat untuk gak membahas apa yang udah mereka alamin di perjalanan malam itu. Setelah mandi dan bersih-bersih, Lala dan Mita langsung beristirahat. Karena besok Mita akan ngajak Lala untuk melihat klinik tempat Lala akan bekerja. Nah, Diazen, kira-kira apa yang membuat Lala dan Mita sampai diteror? Bahkan ini belum lama nih Mita menginjakan kaki di pulau itu, tapi dia udah langsung diganggu. Mulai dari penampakan, mulai habis itu musola yang berganti dengan rumah kosong dan bungkusan yang ternyata itu adalah isinya jeroan mentah busuk dan baunya enggak karu-karuan. Dan kira-kira siapa kakek-kakek tua yang ngasih Lala bungkusan sampai Lala ngalamin itu? Kok bisa tahu kalau Lala ini berasal dari Jawa?
Penasaran di part 2-nya seperti apa? Kita akan tahu siapa kakek itu sebenarnya. Dan bagaimana perjalanan Lala menjalani pekerjaannya? Tunggu di part 2. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Oke lah kalau begitu. See ya.